Oke, halo rekan semuanya. Kali ini saya akan menerangkan mengenai SOP paling dasar bagaimana mengatasi motherboard mati total dengan melakukan pengecekan main power dan second powernya sebelum melakukan colok soket ATX-nya ya. Jadi sebelum ini nyolok ke sini ke soket 24 pin dan yang 12 ini, kita harus memastikan dulu bahwa soket-soket tegangan ini tidak ada yang konslet atau short, supaya nanti PSU yang kita punya ini tidak jadi korban. Tutorial ini sangat bermanfaat terutama untuk Anda yang pemula yang baru saja memulai ingin memperbaiki motherboard mati total, sehingga nanti tidak bingung harus mulai dari mana, caranya bagaimana, distribusi tegangan di motherboard ini seperti apa. Ini SOP yang pertama, kita lakukan cek pada soket-soket ini, pastikan tidak ada yang short. Cara ngeceknya adalah siapkan avometer digital, kemudian arahkan ke pengukuran untuk dioda, simbol dioda di sini ya. Pastikan angkanya sudah benar. Kita cek probe positif dan negatifnya terlebih dahulu, apakah dia connect, dia sudah connect. Kemudian kita masukkan bagian negatifnya ini, bisa ke body, bisa juga ke soket. Saya masukkan ke body aja ini probe positifnya. Ingat, ini adalah pengukuran untuk dioda, bukan resistansi. Kalau resistansi tidak di simbol dioda, dan kalau resistansi negatifnya yang nempel ke body, negatifnya yang nempel ke ground. Ini adalah simbol dioda, ini untuk mengukur short tidaknya soket-soket ini. Kita mulai dari yang pertama, untuk soket 12 volt ini harus berisi angka. Angkanya 549, dia betul, oke. Di sini angkanya keluar 549, betul sekali. Kemudian kita cek di bagian ATX 24 pinnya di sini ya. Kita cek di sini yang di bagian pertama di sini adalah grounding. Kemudian setelah grounding itu 0,000 itu benar groundingnya. Kemudian di sini ada 5,5, dia harus keluar angka. Kalau keluar angka berarti betul. Berikutnya 5,55 volt ya, 5,5 volt berikutnya harus keluar angka. Kemudian berikutnya ini juga keluar angka, di sini kosong, di sini grounding. Di grounding ini juga harus keluar angka. Kemudian di tegangan berikutnya grounding lagi, di berikutnya grounding lagi. Oh bukan, di sini adalah POK atau power on button di sini. Kemudian setelah power on button di situ ada grounding. Kemudian setelah grounding di situ ada minus 12, tidak ada isinya. Kemudian di sini ada plus 3,3 volt, harus ada angkanya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah 3,3, dia harusnya kosong ya, plus 3,3 volt. Kemudian di sini ada 12 volt, di berikutnya harus keluar angkanya, itu benar. Kemudian berikutnya di sini adalah plus 12 lagi, setelah plus 12 lagi di sini adalah, nah ini VSB. VSB ini power standby-nya. Power standby-nya ini harus benar. Motherboard kalau power standby-nya sudah short, jangan sekali-kali memasukkan ini ke soket power. Ini nanti yang kena bisa power supply Anda. IC PWM-nya jebol pasti. Kalau keluar angkanya seperti ini berarti jalur power on-nya bagus. Dan di sini ada grounding. Setelah power on ya, setelah PSOK tadi ya, VSB 5. Kemudian di sini adalah power good. Power good ini adalah untuk ngecek over voltage pada motherboard. Kalau tegangannya terlalu kurang dia akan protect, terlalu tinggi juga dia juga akan protect. Ini di bagian power good. Kemudian setelah itu di sini ada grounding. Setelah grounding di sini ada plus 5 volt, dia harus keluar angkanya, itu betul ya, angkanya segitu. Kemudian setelah ini ada grounding lagi ya, setelah grounding dia ada 5 volt lagi, harus keluar angkanya, ini benar. Kemudian ada grounding lagi, dia harus 000 karena dia grounding. Kemudian di sini adalah plus 3,3, harus keluar angkanya, betul. 3,3 harus keluar angkanya, betul. Berarti dari hasil pengecekan soket-soket tegangan ini tidak ada yang short.
Kalau sudah jelas tidak ada yang short, kita baru berani memasukkan soket ATX ini. Kemudian setelah ini dimasukkan, nanti baru berikutnya adalah mengukur setiap titik-titik tegangan distribusi motherboard ini. Titik-titik tegangannya sudah muncul dan hadir semua atau belum. Tegangannya antara lain adalah 3,3 volt, 5,5 volt, 1,5 sampai 1,7 volt, 12 volt dan 5 volt. Adapun saya jelaskan dulu untuk awal ini untuk SOP yang pertama. Tapi untuk pengukuran pada saat board ini nanti sudah mulai hidup, ukur tegangan live-nya ya, nanti di video berikutnya aja. Ini untuk SOP dasarnya. Jadi pada saat nanti soket sudah masuk, motherboard sudah nyala, yang harus dicek berikutnya adalah isi tegangan di setiap titik ini harus hadir semua. Kalau ada yang nggak hadir ya no display, nggak akan tampil meskipun boardnya sudah hidup. Jadi tegangannya di sini adalah tegangan 1,5, 5,5 ini untuk RAM, kemudian ada 1,8, 1,7 itu untuk prosesor dan VGA, 5 volt ini untuk power dan distribusi ke masuk regulator dulu nanti ya. Ini nanti masuk 3,3 nya ada ke SIO dan ke BIOS. Setelah ini semua oke, dia akan mendistribusikan ke chipset tegangan untuk prosesor. Ini tegangan prosesornya kalau nggak keluar 1,5 sampai 1,7 sekitar segitu, distribusi dari dua MOSFET ini nggak keluar, boardnya juga nggak akan tampil. Ya, untuk di bagian pertama sementara itu mengenai SOP paling mendasar bagaimana melakukan pengurutan pengecekan motherboard yang mati total, supaya nanti kita nggak buru-buru asal colok ini nanti yang jadi korban power ATX nya. Anda sudah diberitahu tadi bagaimana cara melakukan pengecekan short tidaknya sebuah tegangan di motherboard yang mati total. Jangan sampai ada nyolok power ATX, motherboardnya konslet, power supply-nya yang kena malah merugikan Anda sendiri. Sementara itu informasinya, selamat bekerja dan beraktivitas. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat positif dan aplikatif. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.